kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan observasi di SMP Muhammadiyah 7 Medan. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Saputra, NIM 261. Motivasi hari ini, kesuksesan tidak pernah datang pada orang yang malas. Halo, perkenalkan nama saya Rudi Andika, NIM 279 dari kelas 5E. Kata-kata motivasi dari saya adalah janganlah berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika Anda sukses. Ya, perkenalkan nama saya Uban Nabil Matondang, NIM 268 dari kelas PJKN 5E. Motivasi dari saya ialah prestasi tidak dapat diraih tanpa semangat. Perkenalkan nama saya Hafizul Khair, kelas 5E untuk NIM 22031000270. Untuk kata-kata orang sukses kelebihan satu ide, orang gagal kelebihan satu alasan. Perkenalkan, nama saya Rendra Milis Payung, NIM 235. Kata-kata motivasi dari saya adalah belajar untuk hari esok, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Halo, perkenalkan nama saya Juan Andriansyah, NIM 195, saya kuliah di Sutom Winaguna. Oke, kata-kata motivasi dari saya, raihlah cita-citamu hingga idolamu menjadi sainganmu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, Pak, saya Juan Andriansyah dari kampus SD Pagi Laguna. Ingin menanyakan beberapa hal tentang PIJ, Pak. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak. Ya, nama saya Swendra SD sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Oke, Pak. Jadi yang pertama untuk menjadi pertanyaannya, apakah di sekolah ini memanfaatkan teknologi dalam program PIJ? Belum, masih tradisional. Belum ya, Pak. Jadi masih teknologi belum, berarti masih tradisional. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah siswa memiliki opsi untuk mengakses materi dan melakukan aktivitas belajar secara fleksibel baik offline maupun online?
iya. Berarti menghapusnya maupun offline, online juga. Iya, iya. Kalau untuk teori ya, tapi kalau untuk praktek belum ada secara teknologi yang memanfaatkan. Itu pertanyaannya. Ya, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi dalam Penja seperti masalah infrastruktur atau keamanan data? Ya, yang pertama sekolah kita yang begini adanya, jadi kita tidak mempunyai lapangan khusus untuk pelaksanaan olahraga sendiri. Tapi kalau pendidikan jasmani seperti ya senam bisa. Kalau kita mengadakan futsal, kita sewa lapangan di luar, di lapangan futsal di luar. Boleh tahu Pak, waktu sekolah bangku satu gimana? Di dalam kita satu. Sudah sampai nih. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana sekolah ini mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang efektif? Iya, karena kita punya keterbatasan sendiri, jadi menggunakan lapangan atau halaman sekolah seadanya. Tapi kalau secara permanen kita tetap sewa di luar lapangan tersebut. Itu yang Bapak sewa kan sekarang futsal ya Pak. Tadi kalau misalnya voli masih bisa di sini. Iya, kalau voli masih bisa, futsal yang dulu. Berarti kalau di sini lebih dominan ke futsal ya Pak. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kepala sekolah atau Bapak lah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau secara teori, seluruh guru itu tetap melakukan memakai dengan teknologi kalau secara teori. Tapi kalau secara praktek, kita tidak punya alat teknologi yang mumpuni untuk olahraga seperti mereka lari, V2Max itu kita nggak dapat karena kita nggak punya alat tersebut. Jadi kita ya secara tradisional lah untuk olahraganya. Pak, itu aja Pak yang bisa saya tanyakan kasih ke Bapak. Ya. Jadi makasih ya Pak yang udah mau menjawab pertanyaan kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika, ini 2009. Semester 5 dari Sekolah Tinggi Harga Kesehatan Guna. Juga di sini mau tanya pertama, sudah berapa lama berpraktek? Saya dari tahun 2017 sekitar 2 tahun. 2 tahun. Selama waktu mengajar, kesulitan apa yang pernah alami? Kalau untuk pembelajaran olahraga di sekolah ini ya lebih ke media sih sebenarnya, karena memang kalau untuk fasilitas kita tidak ada. Tapi kesulitannya media termasuk lapangan. Jadi kesulitan kita karena memang beberapa kali di lapangan itu kita sering kali berjumpa sama kelas lain, jadi betul-betul di lapangan terbatas sama Di sekolah ini sarannya apa yang tersebut? Nah, kalau untuk sarana sebenarnya kan untuk kelengkapan alat-alat sekarang ada juga banyak. Cuman memang tadi lagi karena memang kekurangan lahan tempat, jadi ya itu aja. Untuk kegiatan di sekolah kayak diadakan kegiatan senam atau apa nanti semua sekalian ya. Nah, kalau untuk kegiatan itu mungkin kita melakukannya di hari Jumat biasanya. Kalau untuk hari Jumat itu sebelum melakukan kegiatan Jumat bersih, kita melakukan senam pagi dulu, baru setelah senam
ada kegiatan edukasi kan, mengumpul sampah, bersih lokal. Selanjutnya berapa kali dalam seminggu siswa melakukan aktivitas di luar ruangan olahraga? Nah, kalau untuk saya, proses pembelajaran olahraga itu kita membuat dia 1 bulan itu 2 kali minggu. Maka memang di awal minggu pertama itu bisa lebih dalam, minggu sebelumnya. Nanti materi juga Materi dulu, baru kita perlu pembelajaran olahraga. kasih ya Pak atas tanya-tanya jawab. Sebelumnya, kenalkan nama Abang Ruben Ademan Kondang dari mahasiswa SLK Bina Luna. Nama saya Rendra Milis Payung, Stop Bina. Ya, kami di sini ingin mengajari bahwa sebelumnya kami ingin tahu dulu nama Abang. Kami di sini akan mengajari untuk yang pertama, apa yang kesulitan yang Abang hadapi saat belajar? Nah, selanjutnya, apa yang Abang membuat Abang lebih semangat belajar di kelas? Nah, selanjutnya, bagaimana Abang berkomunikasi dengan guru jika ada yang tidak Abang pahami? Nah, Abang nih, Apa sumber belajar yang Abang gunakan di luar buku pelajaran? Selanjutnya, apa jenis olahraga favorit Abang dan mengapa? terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan dari Abang. Oke, baik, kami akan menjelaskan media pembelajaran apa saja yang ada di dalam sekolah ini. Yang pertama yaitu di sini menyediakan komputer untuk para siswa dalam pembelajaran tim. Dan kemudian ada yang fokus juga untuk menampilkan sebuah dokumentasi yang dipelajari oleh siswa untuk melengkapi tugasnya. Dan untuk kelengkapan di ruang kelas ini juga termasuk selain juga ada AC, ini apa ya? Ada pokoknya yang papan untuk menangani fokus, kemudian ada elektronik seperti penghubung ke internet, ke komputer, kemudian juga ada alat printer. Kemudian juga ada meja dan kursi dan lumayan lengkap juga bisa dibilang. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Priyansyah. Saya Abang Nabil. Di sini kami akan menjelaskan media pembelajaran dan sarana dan prasarana yang ada dalam kelas ini. Baik, yang pertama di sini juga tersedia papan tulis yang bisa dibilang papan tulis itu terbuat dari kaca dan bahannya bahan elastis. Kemudian juga tersedia TV untuk media pembelajarannya. Media pembelajaran termasuk TV untuk lebih memudahkan siswa melihat dan mempelajari pelajaran yang ada. Kemudian di sini juga ada tersedia AC dalam sarana yang ada di dalam kelas ini. Ada dua, kemudian ada gorden, kemudian juga ada locker untuk bisa menyimpan barang bawaan siswa. Kemudian untuk media pembelajarannya yang ada di sini juga ada terdiri dari tokoh-tokoh pahlawan
juga tersedia toko nama-nama pahlawan, kemudian juga tersedia kosakata. Kosakatanya itu terdiri dari bahasa Jepang, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran. Kemudian dalam media pembelajaran ini juga ada mading bangun kelas. Ini di setiap kelas juga tersedia media pembelajaran juga lengkap dengan toko pendidikan Indonesia, yaitu di sinilah. Kemudian juga ada surat-surat Al-Muluk atau bisa dibilang kosakata bahasa Arab seperti ini. Ini juga termasuk dalam media pembelajaran. Untuk media pembelajaran selanjutnya di sini juga sedia pojok baca. Pojok baca ini untuk memudahkan siswa untuk membaca buku sebelum atau sesudah pembelajaran atau jam waktu istirahat. Oke, di sini tersedia prasarana dan sarana media pembelajaran, yaitu seperti ada tata surya, asmaul husna, dan ada juga struktur kelas dan roster pembelajarannya juga lengkap dan daftar tiket kepada murid-muridnya. Dan ada juga prestasi dari kelasnya, dan ada juga peta global
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah melakukan observasi di sekolah SMP Muhammadiyah 7 Medan yang bertepatan di Jalan Desa 2, Kecamatan Situmorang Barat 2. Di sini kami juga sudah mendapatkan kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Oke, pertama saya mungkin akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah tentang observasi media pembelajaran yang kami lakukan. Pendidikan jasmani di sini menunjukkan bahwa penggunaan media seperti gambar dan alat permainan meningkatkan minat dan perhatian siswa. Seperti yang sudah kami videokan tadi, waktu saat pembelajaran bola besar itu sudah termasuk bahwa penggunaan media seperti alat-alat itu sudah lumayan aktif lah kalau bisa dibilang. Kemudian di sini juga meningkatkan minat dan perhatian siswa. Dalam video yang sudah kami dapatkan, di sini juga seorang guru juga bisa meningkatkan minat dan perhatian siswa di mata pelajaran tadi. Selanjutnya, penelitian di sekolah SMP Muhammadiyah 7 Medan di sini bahwa meski media pembelajarannya bermanfaat penggunaannya oleh guru, tapi masih kurang optimal. Yang dimaksud kurang optimal itu yang pertama itu lapangannya. Kenapa ini yang lapangannya? Karena lapangannya juga masih kecil, jadi nggak cukup untuk misalnya ya untuk main futsal tadi bilang. Karena untuk main futsal pun seharusnya 5x5 menjadi 4x4 seperti yang ada di video tadi. Jadi untuk melakukan akses lebih, melakukan ekskul futsal, sekolah SMP Muhammadiyah 7 Medan ini melakukan sewa lapangan futsal yang bertepatan di jalan Pelita 1 yang di seberang jalan Pelita 2. Oke, baik, itu saja kesimpulan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan di SMP Muhammadiyah 7 ini menurut saya penggunaan yang tidak optimal. Yang pertama, banyak guru belum memanfaatkan media secara maksimal yang mengurangi efektivitasnya. Menurut saya di sini dalam media pembelajaran Renjas, kenapa saya bilang penggunaan yang tidak optimal? Karena seorang guru tidak menampilkan video sebelum mata pelajaran yang dilakukan. Seperti contoh misal tadi, seharusnya menurut saya kalau seorang guru itu sudah melakukan penggunaan yang optimal, itu pasti seorang guru menunjukkan video sebelum melakukan olahraga futsal tadi. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Ketersediaan alat tempat kita sering menjadi kendala dalam implementasi media pembelajaran. Yang bisa saya sebutkan keterbatasan sumber daya yang dimaksud alat dan fasilitas, mungkin bisa dijelaskan tentang bola futsal yang agak kempes tadi ya, bisa kita lihat dalam video tadi juga bola futsal yang agak kempes mungkin. Dan selanjutnya persiapan yang memakan waktu. Beberapa media yang membutuhkan waktu persiapan ini lebih lama yang dapat mengganggu jadwal pembelajaran. Seperti tadi yang dalam video tadi, waktu pembelajaran media penjas banyak anak-anak yang lalu lalang ataupun yang mengganggu media pembelajaran, jadi pelajaran pertama dilakukannya. Kemudian kelebihannya meningkatkan minat dan motivasi. Media seperti audio visual dapat meningkatkan minat siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya dukungan psikologis. Media membantu dalam memberikan dukungan psikologis yang positif bagi siswa, mendorong partisipasi aktif. Contohnya ya mendekatkan diri guru, misalnya guru ini mendekatkan diri pada siswa, itu juga termasuk dukungan psikologis. Karena siswa itu mempunyai bakat dan minat untuk melakukan olahraga. Selanjutnya, variasi pembelajaran. Penggunaan berbagai jenis media memungkinkan variasi dalam metode pembelajaran mengurangi kebosanan. Sekian hasil observasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan.